Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hamdalillah hadirin para ibu saya jamaah musalla jamaah musalla aktif rahimakumullah. Saat ini monggo kita mas Fatihah sekidah matur mugi mas kita dalam juga sakit dados ilmu yang manfaat ingkang barokah dan sakit dados tambahan catatan kula kaya saya kita wonten yaumul qiyamah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sunnaini sultan laula syaikhul qadir jilani radhiyallahu anhu wa sallallahu muallifi hadzal kitab fadl barik al-majid wa sallallahu jamil masyin sabila wa nahran وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجعلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية الدعاء والقبول الشيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Nawaitu ta'allum li'a'da'i kalimatillah. Melanjutkan keterangan kemarin yaitu seputar syarat sahnya sholat yang jumlahnya ada 5, di mana yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat yaitu yang menjadi patokan adalah dodo dada kita, bukan kepala. Jadi orang yang menghadap kiblat niku dodone kedah lurus ngadep teng kiblat. Kiblat kita di Indonesia ini adalah arah barat. Kalau daerah lain, negara lain belum tentu barat. Kalau kita, karena kita negara Indonesia ini berada di timurnya Mekah, maka kita kiblatnya menghadap ke barat. Terus kita lurus ngadep. Yang jadi patokan dodone. Adapun orang yang sholat noleh, yang noleh itu kan kepalanya, berarti mboten sampai membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Atau sikile mboten noleh mengarep, mboten lurus mengarep, miring, tapi dodonya tetap lurus. Dodonya lurus, sikile obanganan, nyeri, itu mboten sampai batal. Karena yang jadi patokan adalah dada kudu lurus arah kiblat. Perkara jenengan le tahiyat niku, karena tahiyat niku terakhir ditutup kali salam ya, atau salat itu terakhir ditutup kali salam ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullah terus noleh niku dodoe miring niku aman ya. Keranten salam niku termasuk rukun qauli atau rukun sing bangsa ucapan. Terus yang jadi patokan ucapannya assalamualaikum warahmatullah terus noleh ngeten jenengan dodoe ningu mboten lurus nate niku aman ya. Tapi lek diwalik jenengan salam noleh dhisik sadurunge salam noleh terus assalamualaikum batal. Karena jenengan dianggap boten menghadap kiblat. Sing paling aman tentu di tiang salam, kalau prakteknya, tiang salam niku mau serius terus disunatkan oleh assalamualaikum warahmatullah noleh. Noleh niki dodo tetap lurus, terus jenengan noleh ningali niki, ningali pundak sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak usah ngenten pun, tambah kesel kabeh. Kalau kesel kabeh, malah bener ngadep kiblat ya. Habis aman, salatnya tetap sah karena setelah salam itulah salatnya panjenengan dianggap selesai. Terus disunatkan salam kedua, assalamualaikum warahmatullah. Noleh malih teng niki, teng puncak kiri. Ngeten tok, mboten sane ngali teng koncone, Bon, tapi puncak iki apa ya. Paham nggih ukurannya niku nggih? Tak mungkin wonten permasalahan. Karena syarat sahnya salat itu yang terakhir atau yang nomor 5 adalah menghadap kiblat. Niki wonten dispensasi atau kemurahan, boleh orang itu sholat tidak menghadap kiblat. Kalau waos nggih, kitabnya terangin. Wa yajuzu tarku istiqbalil qiblati fi sholati fi halataini. Boleh orang itu sholat tidak menghadap kiblat ada di dua perkara, ada di dua kasus. Lapuan kali ini nomor tunggal fi siddatil khawfi fi qitalin mubahin, yaitu ketika dalam keadaan takut yang berlebihan disebabkan perang. Takut berlebihan disebabkan perang, boten disebabkan wedi jerangkong. Lek jenengan salat wedi setan wedi jerangkong tetap wajib menghadap kiblat. Tapi lek wedine mergo karena perang, menjadi pasukan perang, makanya ada istilah salat khauf, salat karena takut. Itu boten apa-apa niku, boten ada kiblat, boten apa-apa. Terus menggunakan banyak gerakan sholat sambil perang, boten apa-apa. Sholatnya tetap dianggap sah karena dianggap darurat. Perang di sini yang dimaksud perang apa? Perang yang diperbolehkan. Perang yang diperbolehkan dalam Islam adalah perang antara orang Islam melawan orang kafir harbi. Pengertian kafir itu wonten kalih ya. Wonten kafir zimmi, wonten kafir harbi. Menawi kafir zimmi, kafir yang menulis perjanjian damai dengan orang Islam. Insya Allah kalau di Indonesia ini termasuk kategori kafir zimmi, kafir yang butuh perlindungan, maksudnya yang mau berdamai, hidup berdampingan dengan kita. Jino-jino di toko-toko ini bukan rata-rata sare-sare Islam ya. Itu tidak boleh kita perangi karena mereka itu menyatakan damai, tidak memusuhi kita. Bahkan di negara kita juga dilindungi, sehingga kita ini bermasyarakat harus toleransi antar umat beragama, tidak boleh menyakiti satu sama lain. Moro gereja dibom, itu melanggar syariat, juga melanggar negara. Betul asal kafir zimmi itu harus dilindungi. Suatu ketika Rasulullah SAW niku nate jalan bersama para sahabat. Lalu di situ terlintas sekelompok orang yang beto jenazah penduso. Ternyata setelah dilihat orang yang membawa jenazah tadi itu adalah orang Yahudi atau orang kafir. Lalu Rasulullah ketika jenazah itu melewati di depannya Rasulullah itu mendel. Rasulullah mendel menghormati lewatnya jenazah tadi itu. Para sahabat bingung loh, kayak nanti kok kok menghormati ya, kok menang. Padahal apa mboten semerap Nabi oleh sing lewat tadi itu adalah jenazah orang kafir. Lalu setelah rombongan jenazahnya orang kafir tadi itu lewat, lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, napa jenengan boten paham sing liwat wau niku adalah jenazahane tiyang Yahudi. Ya pada Nabi, iya aku tahu kalau itu yang mati adalah orang kafir, orang Yahudi. Tapi kan yang mati itu manusia, bukan hewan. Makanya dalam Islam itu ada istilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam.
Nomor kali ukhuwah basaria, persaudaraan antar sesama manusia. Jadi sesama manusia walaupun beda agama, beda suku, beda kulit, semuanya wajib kita hormati. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Tidak boleh kita saling menyakiti. Ibu duduk wong Jawa, wong Duro, ayo dimusuhi mboten asal. Tetap mereka semua adalah saudara kita karena terlahir dari manusia yang sama, dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Harus kita lindungi, harus kita jaga martabatnya, jangan sampai dicederai walaupun beda agama. Terus sekian nanti lawan uang kafir ini disakiti, orang kafir yang berdamai, hidup berdamai kita, lalu kalian sakiti, berarti kalian sama dengan menyakitiku. Terus sekian nanti kode abek menyakiti kanjeng Nabi, saking belone kanjeng Nabi dumateng hak-haknya orang kafir ini, sehingga dengan akhlaknya beliau yang begitu luar biasa ini, banyak orang-orang non-muslim, orang kafir yang masuk Islam karena hati, karena hatinya. Oh berarti Islam itu hati ya betul. Betul dipaksa. Kalau Islam betul dipaksa. Terus yang kedua yaitu orang kafir harbi, orang kafir yang senantiasa memerangi orang Islam. Lah ini yang dimaksud. Yang dimaksud dengan perang yang mubah yaitu peperangan melawan orang kafir harbi. Mungkin kalau dicontohkan zaman dulu niku wonten istilah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, katangit. Itu orang Islam memang diperangi. Kalau diperangi orang Islam wajib membela diri, biar tidak diinjak-injak, biar bisa menjaga, menegakkan agamanya Allah Ta'ala. Kalau sekarang mungkin bisa dicontohkan kafir harbi itu adalah orang Israel di Palestina mereka gitu. Orang Islam yang perang dengan orang kafir harbi ketika meninggal dunia maka matinya dianggap mati syahid, seperti pejuang-pejuang kita dulu membela kemerdekaan dari orang kafir, penjajah kafir yaitu Belanda dan Jepang. Ini kalau meninggal dunia insya Allah matinya adalah mati syahid. Orang yang sholat di waktu perang itu boleh fardhon kanat as-sholatu aw naflan. Baik sholatnya itu sholat fardu maupun sholatnya sholat sunat, bebas. Terus lah dipraktekkan nggih, umpami sholat niku sholat zuhur. Niku barisan pertama niki njogo dari musuh. Barisan kedua sholat. Asal 2 rakaat sing salat wau ku pinten untuk menjaga. Pada rakaat boten diterusaken. Barotan sing jaga wau kangen salat, sama salat gantian. Keneman pun, keneman nggih pedang. Jadi tidak ada batasan bicara, tidak ada batasan gerakan. Kalau salat normal tidak boleh berbicara, selain bacaan salat tidak boleh gerakan yang lebih dari 2 gerakan berturut-turut selain gerakannya sholat. Boten usah praktek nih, keranten samakin alhamdulillah aman boten enten perang. Sing nomor kali niki sing saged dipraktekaken mangke. Wa fil nafilati boleh sholat tidak menghadap kiblat, yaitu khusus untuk sholat sunat. Safari ketika kita dalam bepergian alar rahilati di atas kendaraan. Dan jenengan sholat sunat di atas kendaraan niku boleh walaupun tidak menghadap kiblat, yaitu mengikuti arah kemana kendaraan itu pergi. Jenengan numpak bis terus sholat duha, sholat akhir berikutnya. Kalian lenggah, kan kalau sholat sunat tidak wajib, tidak harus berdiri ya. Lenggah betul-betul. Jangan sholat pun, tidak usah ngongkon supirnya. Pak supir, kudu ngadep kiblat terus lagi ngulon, ojo mengkok-mengkok, macam bisa. Kesane arah bis tadi itu melewat sesuai dengan jalurnya, dengan tujuannya. Jangan bisa ngatur tujuannya. Jangan diperbolehkan sholat walaupun tidak menghadap
kiblat, tapi khusus sholat sunat. Contoh lintu jenengan kali sholat kali numpak sepeda motor. Rukuan berarti lek dengan sering ya. Masuk rukuan numpak sepeda motor. Di mana pocong lu? Ya jalan sakit perhatiakan iki. Kali bidal kerja durung ndak kober sholat duha, sholat di atas kendaraan, Pak. Asalkan menutup aurat, asalkan gak ada wudu, aman. Ini kemurahan yang diberikan oleh syariat untuk kita. Falil musafiri safaran mubahan. Boleh bagi seorang musafir asalkan bepergiannya mubah. Bepergiannya mubah itu bepergian yang tidak untuk maksiat. Contoh badhe silaturahim, contoh badhe ziarah, contoh badhe belanja. Sebenarnya contoh badhe ndelok orkes. Kalau karaoke beneran asal, rekreasi, hiburan ini pun beneran asal itu. Kalau lainnya itu asalkan yang mubah itu boleh sholat di atas kendaraan, sholat sunat. Juga boleh nanti sholat fardunya di kosor kalau memenuhi syarat dan di jamaah. Kosor itu kerja 90 kilo lebih. Tang mriki, tang Blitar saged, tang Jember saged, tang Medan saged. Gak Surabaya dereng-dereng. Walil musafir ini safaran mubahan, boleh bagi seorang musafir asalkan bepergiannya itu yang mubah, yang diperbolehkan oleh syariat. Walaupun bepergiannya itu tidak jauh, asalkan sudah keluar dari kelurahannya, mriki Bonagung. Itu betul apa? At-tanaqulu sauba maqsadihi wa raqibu dabati, yaitu salat sunat, mengerjakan salat sunat sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Berarti lek begini iki teng Bonagung berarti salate ngadep ngidul. Betul apa? Waroki bedabati la yajibu alaihi wa ujabatihi ala sarjiha. Masalan, orang yang sholat di atas kendaraan, kalau dulu dicontohkan kuda niku mboten wajib untuk meletakkan tersebut. Batuk itu bahasa Indonesia apa? Dahi, tidak wajib meletakkan dahinya di atas kendaraan, di atas tunggangannya. Kersane mboten kebentuk Ketika bal yumi'u biruhi wa sujudihi, ketika rukuk sujud mboten usah diletakaken, mungkin mendalnya. Cukup isaro rukuk kali sujud. Wa yakunu sujuduhu aqfadha min ruku'ihi. Kalau isaro rukuk kali sujud berarti antara rukuk kali sujud lebih rendah sujudnya. Rukuknya tentu sujudnya rada dimenjarakan. Kalian numpak jalan, numpak sepeda motor, bebas, tidak usah rukuk kali sujud pun, cuma isaro mawon. Wa amal masih, adapun orang yang bepergian tapi jalan kaki, mboten naik kendaraan, terus pun dipraktekin sholat sunat sambil bepergian, fayati murku'ahu wa sujudahu. Maka dia ketika rukuk kali sujud wajib menyempurnakan, alias mandek. Lek tepak bepergian sholat kali jalan kaki, lek tepak rukuk kali sujud harus berhenti, harus menyempurnakan rukuk kali sujud. Terus wayaqilul kiblata fihima, dan wajib menghadap kiblat. Jadi walaupun teng Bonagung itu ketika lek jenengan lampah lek badhe sholat sunat, ketika rukuk ambil sujud niku ngadepi ngulon nggih. Mari rukuk sujud, mari wonten ngadeg malih, mlampah malih, mutung tempat tahiyat, mboten menapa mlampah, ngidul malih. Lek iso apa wong sing bingung nggih? Iso apa nak nyaut malih. Lek jenengan sauti aku salat batal jenengan. Saleh teman. Wala yamsi illa fi qiyami wa tasahhudihi. Orang yang bepergian jalan kaki boleh sambil jalan ketika berdiri mawon, kali ketika tahiyat.
Gak tepak rukuk habis sujud kedah mandeg terus menghadap kiblat. Mboten asal isaro rukuk sujudnya kedah disempurnakan. Monggo benjing dipraktekake niki teng Pasar Bonagung kali rukukan kali numpak becak ta napa. Mungkin saking kesusunan tiyang iki. Saking ndak ono waktu kados salat sunat sampai dia itu kober salat sunat sambil numpak becak. Kesusu nemen. Terus padahal umpami kita melaksanakan salat sunat paling 5 menit cukup benar. Asal pirang rakaat kadang nggih. Mungkin sak rakaate sak menit. Lek cepetaken lho. Lek 5 menit oleh 5 rakaat nih. Sang tak mau beribadah mungkin ya. Sampai sholat sunat pun sambil numpak becak. Rukuan bisa. Kalau kuatus numpak becak itu pak bengi. Enggak di mana pocong numpak becak ya. Lain kabeh. Monggo sing badhe tanglet seputar sing diterangaken iki. Monggo Bu Salama wonten sing taletaken. Tapi asal Bu Salama ambek dokter jamu, ambek rukuan, ambek sholat. Baru nang tuku, saya aku salat. Maksudnya niki asal. Tadi harus salat sunat nggih. Lah salat wajib boten asal. Salat wajib niku nopo harus berdiri bagi yang mampu. Lek numpak kereta salat wajib nggih. Ketika disiasati, aku kate numpak kereta iki jam piro iki? Upami naik kereta jam 11:30. Jam 12 malam. Sampai Jogja jam 8 malam. Jam 11:30 pagi dah. Pagi. Oh gampang niku. 11:30 iku dereng beduk apa pun. Niki numpak kereta teng Jogja nggih, praktek nggih. Salate salat fardu. Jenengan jamak takdim. Saderenge numpak kereta jenengan jamak takdim zuhur kali asar. Tapi setelah salat nggih jamak takhir. Jamak takdim berarti zuhur kali asar pun beres nggih. Untuk di Jogja mantun isa. Berarti jenengan niati jamak takhir maghrib kali isa. Masih jam 12 dah nunduki mboten menapa. Asalkan terus sampai subuh. Niku cara mensiasatinya didamel sholat jamak dua-duanya. Jamak yang pertama jamak takdim zuhur kali asar. Yang kedua jamak takhir maghrib kali. Sing jamak takhir iku ketika jenengan wonten nek kereta mantun maghrib jenengan niati aku ndek ati tapi nggih aku apa iku salat maghrib kali sak tak jamak takhir. Berarti salatnya wonten di wekdal isya. Ketika berada di tempat tujuan jamak takhir wonten kedah diniati di awal di salat yang awal atau yang pertama. Lek jamak takhir aman gampang ya. Di konsor malih cek cepet. Dados salat zuhure kali rakaat, asar kali rakaat jamak takhir. Sambil numpak kereta. Mungkin ini asal ya asal. Nah, asal itu aja asal. Sadare. Napa arahe napa mboten menghadap kiblat mboten asal. Nggih mboten mboten blas, mboten napa? Blas. Kalau bisa dipastikan mboten mengko asalkan arahnya ke barat aman tenan. Enggak mungkin dah. Nggih kulon terus. Nggih panggil kulon terus nggih. Nggih Surabaya, Pak. Nggih. Kulon terus, pokoknya jenengan yakin niku kulon terus, jenengan salah sesuai waktunya tidak apa-apa. Tapi mboten asal lenggah, Bu, kedah berdiri. Iku asal anu kan penuh iki.
Kerangka sholat fardu itu wajib rukun di antara rukunnya sholat fardu harus berdiri. Itu ngadeg. Bener asal enggak? Selama mampu berdiri. Apa dah? Jero ngobrol Pak Granda. Di Islam itu juga ada solusi, yaitu ada istilahnya dispensasi mengerjakan sholat jamak kali kosor. Tidak ngoten pun aman. Kok waya asar pun tenang-tenang jenengan. Mari ae wis, mari sholat asar mangi beduk. Napa? Ibaratnya ngeten lho. Sholat kosor kali jamak niku adalah kemurahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang bepergian tadi. Dan kayaknya nggak betul asal. Umang bendino kosor jamaah betul asal. Ibaratnya yang terlanjur bertamu pada orang ya. Tuan rumah ini juga jenengan. Monggo didahar, boten. Monggo didahar seakan sing nyobuaken niku napa hormat tamu tapi jenengan boten purun. Niku ibaratnya orang ketika bepergian dikasih subuhan sholat jamaah ali kosor boten purun. Napa bener gelo pangeran lek di ngoten akan monggo menawi tempat bepergian kemurahan yang diberikan oleh syariat oleh Allah Ta'ala niku dimaksimalkan di napa dilampahi kersane sing maringi lek kaya wong medaya disuguhi apa-apa ndak gelem blas kecuali poso jenengan boten poso mawon boten purun kaya ngene iki iki kelompok nang selama nah arep aku apa nak gelo selama hati ya ya tapi lek diterima lega sing maringi leg sampun nggih ya nek wonten pertanyaan itu saged dibahas di pertemuan malih Matur muga boten tepak enten acara malih nggih pirang pinten niki anu praetok niki Bertelah saged kesemunan. Sampun nggih. Matur muga saged dados ilmu ingkang manfaat barokah fitri wa dunya akhirat saged kula menawi sesalepan nyuwun agungipun pamunten wa akhirat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.